Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ipat Putri Abah Menel. Malam ini Ipat ingin menjelaskan kepada sahabat Ipat Putri dan sahabatnya Abah Menel dan Kangen Guru dan Wisuda. Ipat memprihatin, sedih, dan agak sedikit shock melihat Abah kemarin dikandangin, dan hari ini Abah dipergunakan pakaian yang tidak selayaknya, berpakaian putih-putih. Itu maksudnya apa ya? Ipat kurang paham. Tapi yang Ipat perhatikan, kayaknya Abah ini sedang di ritual, entah di ritual untuk apa ya. Dan Ipat perhatikan juga dukun Trenggono ini kayaknya mempunyai banyak padepokan sesat, banyak sekali kayaknya ya. Dan Ipat perhatiin juga dukun Trenggono ini kayaknya memiliki banyak santri sesat deh maksudnya. Banyak sebutannya antek-antek lah, banyak banget yang disesatkan, banyak juga warga-warga yang disesatkan. Dan Ipat memperhatikan juga sepertinya dukun Trenggono ini ilmunya disalah gunakan. Sama maksudnya ya. Yang perhatikan, dia juga menggunakan keris, kemana-mana membawa keris. Entah itu keris apa, entah itu keris bekas betapa, atau itu keris bekas ritual, atau itu keris bekas mencuri. Cuma Ipat kurang paham, kurang tahu. Yang Ipat perhatikan, dia selalu membawa keris kemana-mana. Terus dia make lebih ke logat Jawanya kental banget. Mungkin kata saya dia itu berilmu tinggi, cuman disalahpergunakan dan banyak menyesatkan orang-orang. Dan sepertinya kalau Trenggono dia memakai keris, kalau kata Ipat sendiri kayaknya Trenggono ini jimatnya kayaknya ya, atau enggak kesaktiannya ada di kerisnya itu. Kalau begitu Ipat berpikir-pikir, sepertinya kalau memang dia kesaktian atau ilmunya ada di kerisnya itu, Ipat bisa insya Allah mengalahkannya dengan keris lagi. Ini keris Ipat masih jaga, Ipat masih rawat. Keris ini dari kakek moyang Ipat, turun temurun. Ipat masih jaga, cuman Ipat ini masih rawat, tidak disalahpergunakan. Kalau ketika Ipat sama Abah itu, Ipat pakai. Dan kalau Abah masih belum bisa diselamatkan atau malah makin menjadi-jadi, insya Allah ini keris akan bisa membantu. Karena sebelumnya keris ini juga pernah membantu Ipat dan Abah, pernah melawan dukun-dukun dengan keris ini. Keris ini lumayan antik ya, udah lama dan sudah rusak juga. Cuman masya Allah, ini alhamdulillah masih bisa menyelamatkan Ipat ya. Insya Allah nanti kita perhatikan dulu cara main dukun itu Trenggono. Kalau memang dia benar-benar ada di keris, Ipat akan turun tangan dengan membawa keris ini untuk menyelamatkan Abah.
dan kasihan juga melihat kalian guru dan wisuda berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Abah. Kalau emang tertuju, maksudnya emang adanya di keris ini, si dukun ini, keris yang maksudnya keris dukun itu, berarti Ipat harus benar-benar membawa keris ini. Karena Ipat perhatikan lagi, kok dukun ini selalu membawa keris dia. Berarti emang dia keilmuan itu ada di situ, di keris itu. Jadi Ipat harus membawa ini. Kalau emang benar-benar dia ilmunya ada di keris yang dia selalu bawa. Dan Ipat juga belum tahu tentang maksudnya belum tahu jelas tentang dukun Trenggono itu. Tapi Ipat selalu memperhatikan gerak-gerik yang ia selalu bawa, antek-anteknya. Antek-anteknya hanya menyerang secara halus aja sih. Cuman kita yang paling membahayakan ini ada di dukun Trenggono yang tidak disalah. Maksudnya kita nggak boleh sembarangan. Pasti dukun itu pasti mempunyai guru, dan gurunya ini pasti punya guru lagi, dan terus seterusnya begitu. Tidak ada habisnya dukun itu, karena saling belajar, turun ilmu sesat, saling gunakan. Makanya banyak warga terus orang-orang awam yang gampang tertipu dengan ilmu-ilmu sesat seperti itu. Ya Ipat juga sama, Ipat juga orang awam, orang biasa yang gak ngerti apa-apa, gampang juga dibodohi. Cuman insya Allah kalau kitanya saling rajin ibadah, iman kepada Allah, maksudnya takwa, iman kita bakal kuat. Kalau emang ada yang jahatin kita, nggak bakal kena kalau iman kita nggak kuat. Makanya dari itu, walaupun kita bodoh, walaupun kita orang nggak tahu apa-apa, tapi satu, iman yang harus kuat. Sebodoh-bodohnya kita, kalau imannya kuat, kejahatan pun tetap lewat, kalah. Itu prinsip kuat. Satu lagi, ini dari Abah, kebatinan ketabahan. Satu, sabar. Karena orang yang egois itu, yang lepas kendali, akan hilang semuanya. Karena egois itu sifat setan. Maka dari itu, kita melawan dukun Trenggono ini butuh trik, butuh rencana yang halus, yang benar-benar sabar prosesnya, tapi pasti insya Allah pasti. Dan saya di sini tidak janji, di sini bisa menyelamatkan Abah Aminah, tapi insya Allah saya bisa, dengan bawanya keris turunan kakek moyang Ipat yang selalu Ipat jaga dan rawat. Tidak pernah Ipat, walaupun ini pernah ditawarin berapa ratus juta, berapa M, tapi Ipat tidak pernah lepaskan, karena emang ini benar-benar darah daging turunan dari kakek moyang Ipat rawat. Itu aja yang Ipat ingin kasih tahu pada kalian tentang dukun Trenggono dan komunikasi Ipat secara Abah dan tim Abah, wisuda dan kalian guru. Dan kalian guru dan wisuda tetap semangat memperjuangkan untuk menyelamatkan Abah Menel. Kalian jangan pantang menyerah. Semoga bisa, atas izin Allah dan doa Ipat di sini. Ipat yakin, walaupun Ipat perempuan, tapi insya Allah
kalau ingin menyelamatkan orang tua sendiri, darah dagingnya, insya Allah pasti bisa. Dan gitu aja teman-teman yang ingin kasih tahu. Semoga kalian paham apa yang dibilang Ipat, mengerti dan memaklumi. Karena Ipat di sini sempat-sempatnya ingin mengasih tahu karena emang di sini sudah malam. Tapi Ipat harus menginfokan ini semua biar kalian tahu dan paham apa yang dimaksud Ipat. Insya Allah kita rencanakan apa yang sudah direncanakan, insya Allah berhasil atas izin Allah dan ketabahan kita. Dan kita aja para sahabat dan teman-teman semuanya sudah mensupport Ipat dari lama sampai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya.